Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas K Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Norma-norma dalam tes minat. Namun, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar psikodiagnostik yaitu Ibu Eva Mizara Puspita Dewi Eksekusi MC Psikolog, Mawati Syam Eksekusi MC Psikolog, Ibu Astuti Tenriwaru Eksekusi MC Psikolog, dan Ibu Eka Sufartianingsi Jafar Eksekusi MC Psikolog. Jadi sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada yang pertama ada Nurul Aida, Reza Amini Kadir, Tiandra Makira R, Rizda Nafira Rusli, Salsabila Mursa, Reski Amalia, dan saya sendiri, Ratu Bilqis Samatis Marif, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sudah terdengar. Baik. Tes SSI ini ya, administrasi dan interpretasinya. Nah, untuk pengujian tes SSI hendaknya dilakukan terhadap seseorang yang berumur di atas 16 tahun dan tidak diperkenankan untuk seseorang yang berumur di bawah 16 hingga 17 tahun. Tes SII memiliki 6 macam soal dengan total 291 soal secara keseluruhan, dan masing-masing soal tersebut memiliki 5 pilihan jawaban berupa sangat tidak suka, sedang atau acuh tak acuh, suka, dan sangat suka. Adapun waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes SII adalah sekitar 30 hingga 40 menit. Yang pengerjaannya dapat dilakukan secara online melalui situs web online ataupun secara langsung menggunakan formulir. Dalam pengerjaannya dapat dilakukan secara individu dan berkelompok. Pada tes ini dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Dan juga tes ini yang terbaru ya, ada tes SII yang terbaru itu dapat diukur dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak yang tersedia dari penerbit dalam berbagai pilihan. Lalu deskripsi profil. Profil SII dapat menampilkan minat seseorang dengan menilai 4 kategori dari SII, yaitu the general, occupational depth atau GOT, the basic interest skills atau BIC, BIS, lalu the occupational skills atau OS, dan the personal style skills PSS. Selain itu, suatu indeks dari administrasi bertujuan untuk membantu konselor dalam mendeteksi pola respon yang tidak biasa. Dalam menilai atau memberi skor pada individu dapat dibandingkan antara sampel laki-laki dan sampel perempuan. Namun, sebagian besar perbedaan skor pada individu dapat terjadi walaupun sama pada jenis kelaminnya. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai tes SII, 4 kategori ini adalah sebagai berikut. Next, baik. Kita membahas yang pertama yaitu the general occupational terms, yang artinya itu tema pekerjaan umum. Untuk dapat menginterpretasikan suatu individu, perlu memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana sih GOT ini dibangun, termasuk diantaranya mengetahui norma serta memastikan rehabilitas dan validitas menurut para ahli. GOT sendiri digunakan untuk menggambarkan suatu kepribadian kerja seseorang yang meliputi 6 tipe kepribadian, yaitu realistis, artistik, investigasi, sosial, enterprising, dan konvensional yang dapat disingkat menjadi RIC.
Konstruksi GOT pada prinsipnya sederhana. Item tema diberi bobot tergantung pada bagaimana seseorang merespon. Misalnya, jika seseorang menjawab sangat tidak suka pada item tukang kayu yang berbobot pada tema realistis, maka skor mentah orang ini untuk realistis berkurang 2. Jadi tanggapan lain memiliki bobot lain ya. Seperti ini, tidak suka sama dengan -1, tidak peduli sama dengan 0, suka menjadi sama dengan +1, dan hidup kuat sama dengan +2. Skor mentah ini dinormalkan berdasarkan General Representative Sample atau GRS sebanyak 2.250 orang, yang 50%-nya laki-laki dan 50%-nya perempuan. Permaning itu sendiri itu merupakan proses statistik untuk menentukan kinerja khas suatu kelompok. Norma ini kemudian digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar. Min atau rata-ratanya 50 dengan standar deviasi 10. Untuk lebih memahami bagaimana kinerja individu tertentu dibandingkan dengan kinerja kelompok, dengan cara ini individu dapat menentukan seberapa kuat preferensi mereka dibandingkan dengan orang lain dalam populasi. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Aida. Kepada Aida saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan bagian-bagian dari tes SII, yaitu The Occupational Skills atau skala pekerjaan. Proses untuk mengembangkan skala pekerjaan atau disebut dengan OS dirancang oleh Eka Strong dan melibatkan identifikasi bagaimana tanggapan anggota pekerjaan tertentu berbeda. Dari tanggapan sampel umum orang dewasa yang dipekerjakan. Misalnya, jika anggota dari pekerjaan tertentu merespon sangat menyukai item seperti ilmu komputer lebih dari populasi umum, maka menyukai ilmu komputer menjadi ciri pengenal kelompok tersebut. Cara untuk membedakan mereka dari populasi umum. Setelah item yang diperlukan ditentukan dan diberi bobot yang tepat, langkah selanjutnya adalah menetapkan skala, yaitu menyesuaikan skor mentah menggunakan rumus konversi untuk menghasilkan rata-rata 50 dan standar deviasi 10. Dengan cara ini, membandingkan skor individu untuk populasi umum dibakukan dan seseorang dapat dengan mudah menentukan apa preferensi seseorang untuk item tertentu lebih tinggi, lebih rendah, atau sebanding dengan populasi umum. Dan ada juga The Personal Style Scales atau timbangan gaya pribadi. Norma skala gaya pribadi atau disebut dengan PSS dilakukan serupa dengan skala lainnya. Sampel perwakilan umum atau disebut dengan GRS sebanyak 2.250 individu yang terdiri dari 50% wanita dan 50% pria digunakan sebagai referensi untuk mengubah skor mentah menjadi skor bernorma dengan median dari 50 dan standar deviasi 10. Kemudian, individu dapat menggunakan skor bernorma mereka untuk mengukur di mana skor mereka jatuh sehubungan dengan populasi umum. Next slide. Baik, adapun tes JVIS yang disusun oleh Jackson Survey Minat Kejurusan atau disebut dengan JVIS. JVIS berisi 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. Daftar ini dirancang agar sesuai dengan kedua jenis kelamin, meskipun norma-norma persentil yang terpisah untuk subgrup perempuan dan laki-laki. JVIS dapat dengan cepat dan mudah dinilai dengan manual pada 34 skala. Namun opsi pemeringkatan terkomputerisasi saat ini menggunakan norma-norma terbaru dan memberikan beberapa analisis pemeringkatan tambahan dalam laporan naratif baru yang lebih komprehensif dan telah direvisi. Aspek tes didasarkan pada model 6 topik Belanda yang mencakup 10 topik ketenaga kerjaan umum seperti ekspresif, logis, investigasi, praktis, persuasif, sosial, berguna,
konvensional, kewirausahaan, dan komunikatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk tes Scudder atau Scudder Preference Record Vocational atau KPRV disusun oleh Jeffrey Scudder, di mana perkembangannya dari tes ini dimulai dari tahun 1934 sampai 1935. Pendekatannya pada pengukuran minat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, Scudder menggunakan butir-butir soal 3 serangkai pilihan terbatas dengan responden mengindikasikan yang mana dari 3 kegiatan itu yang paling disukai dan yang mana yang paling kurang disukai. Kedua, skor-skor diperoleh tidak untuk pekerjaan tertentu, melainkan untuk 10 bidang minat yang luas, yaitu di luar ruangan, mekanis, pekerjaan ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, kerja sosial, dan administrasi. Untuk pelaksanaan tesnya sendiri, tes ini dapat dilaksanakan secara individual maupun klasikal. Sistem scoringnya yang pertama, mencocokkan jawaban subjek dengan 11 kunci. Yang kedua, memasukkan skor mentah ke kolom sebelah kiri di lembar jawaban. Yang ketiga, melihat tabel norma standar dan memasukkan hasilnya atau skor standar ke kolom sebelah kanan atau persentil di lembar jawaban. Untuk normanya sendiri, untuk 0 sampai 24% artinya minat rendah. Artinya subjek kurang menyukai kegiatan pada bidang tersebut. Lalu yang kedua, 25 sampai 74% di mana mengartikan bahwa daerah minat tersebut cukup disukai atau tidak terlalu disukai oleh subjek. Lalu yang ketiga adalah 75 sampai 100% yang menunjukkan bahwa adanya daerah minat yang tinggi, artinya subjek paling menyukai kegiatan pada bidang tersebut. Boleh di next. Baik, untuk pelaksanaannya sendiri membutuhkan waktu yang cukup spesifik, namun biasanya atau umumnya digunakan waktu selama 40-60 menit. Untuk material tesnya sendiri menggunakan buku persoalan Scudder, lembar jawaban Scudder, kunci Scudder nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kunci V. Lalu ada norma standar Scudder dan alat tulis. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, subjek diminta untuk memilih satu pekerjaan yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dari tiap golongan pekerjaan yang terdiri dari 3 pekerjaan dengan cara memberikan tanda X pada lingkaran yang berada di sebelah kiri untuk pekerjaan yang disukai dan memilih satu pekerjaan yang paling tidak disukai dengan memberikan tanda X pada lingkaran di sebelah kanan. Untuk catatan, subjek dapat membaca instruksi lebih detail pada halaman depan buku persoalan. Apabila terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawabannya, maka cukup dengan melingkari jawaban yang salah dan memberi tanda X pada jawaban yang benar. Juga perlu ditegaskan pada subjek bahwa waktu yang dipergunakan sangat terbatas, maka bekerjalah dengan secepat-cepatnya. Silahkan mulai apabila ada aba-aba untuk mulai dan berhenti jika ada aba-aba untuk berhenti. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan dari tes Scudder. Untuk materi selanjutnya yaitu norma alat tes Career Assessment Inventory akan dibawakan oleh Saudari Reza Aminikadir. Kepada Reza, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat tes Career Assessment Inventory. CAI atau Career Assessment Inventory pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975 oleh Charles B. Johansson, PhD. CAI memiliki 2 versi, yaitu FF, the Vocational Version, dan EF, the Ancient Version. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sisi instrumen yang digunakan. Tes ini dapat dilaksanakan secara individual maupun secara kelompok dengan waktu antara 40 sampai 45 menit. Tes ini diperuntukkan usia 15 tahun atau lebih dengan bantuan media pensil kertas dan pengerjaan melalui internet. CAI versi FF, the Vocational Version, memiliki 305 item soal inventory yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori isi, yaitu aktivitas, mata pelajaran sekolah, dan pekerjaan. Masing-masing butir menyediakan 5 pilihan respon, mulai dari sangat suka, suka, cukup suka, tidak suka, dan respon yang sangat tidak suka. Soal yang disajikan berdasarkan tingkat membaca anak kelas 6. CAI juga bisa digunakan pada orang-orang dewasa yang memiliki keterampilan membaca yang buruk.
CAI menyediakan skor pada 3 tipe skala utama termasuk 6 skala tema umum, 22 skala bidang minat dasar homogen, dan 91 skala pekerjaan indeks administratif, dan 4 skala non-pekerjaan juga termasuk di dalamnya. Itulah tadi penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kepada Saudari Reski Amelia, saya persilahkan untuk memaparkan materi norma alat tes SDS. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tes SDS. SDS atau Self-Direct Search merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Holland yang model segi enamnya tentang tema-tema pekerjaan umum telah menarik perhatian luas dan dimasukkan dalam berbagai inventory yang ada sekarang. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Meskipun disusun di seputar minat, prosedur ini juga memerlukan peringkat, kemampuan diri, dan kompetensi yang dilaporkan. SDS Holland menggolongkan ke dalam salah satu tipe dari 6 tipe kepribadian. Lingkungan hidup dari orang-orang tersebut juga dapat digolongkan ke dalam 6 jenis juga. Model organisasi yang telah dijelaskan di atas menjelaskan lagi dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada realistis atau agresi. Yang kedua investigasi atau intelektual. Dan yang ketiga artistik atau imajinatif. Yang keempat sosial. Yang kelima interpreting atau ekstrovert. Dan yang terakhir konvensional atau praktikal. Next slide. Kemudian adapun tujuan tes SDS untuk mengukur kemampuan dan minat subjek. Testinya itu berusia 15 sampai 75 tahun, yaitu remaja hingga dewasa. Materi dari tes SDS ini terdiri dari lembar soal yang terdiri dari 120 pernyataan dan lembar jawaban. Kemudian cara melakukan tes SDS yaitu membaca kalimat-kalimat pernyataan, apakah kalimat sesuai dengan diri atau tidak. Jika sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom ya. Jika tidak sesuai dengan diri, beri tanda checklist di kolom tidak. Pada tes ini, tidak ada jawaban benar atau salah, yang penting adalah sesuai dengan diri. Kemudian cara melakukan scoring pada tes SDS yaitu pertama jumlahkan total R dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, dan 115. Yang kedua, jumlahkan total I dengan cara melihat jawaban ya pada soal nomor 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 90, 98, 104, 110, dan 116. Kemudian yang ketiga, jumlahkan total A dengan cara melihat jawabannya pada soal seperti pada PowerPoint. Kemudian yang keempat, jumlahkan total S dengan cara melihat jawabannya pada soal seperti pada teks berikut. Kemudian jumlahkan total E dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor seperti pada layar. Kemudian jumlahkan total C dengan cara melihat jawabannya pada soal nomor seperti pada yang tertera. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemaparan norma alat tes RMIB akan dibawakan oleh Salsabila Mursa. Kepada Sabil, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Tes RMIB adalah kependekan dari Rotterwell Miller Interest Blank. Pada awalnya tes ini dikembangkan oleh Rotterwell pada tahun 1947 yang mengungkap 9 aspek minat. Pada perkembangan selanjutnya, kemudian diperbarui lagi oleh Kenneth Miller pada tahun 1950. Miller mengembangkan kecenderungan
kecenderungan minat menjadi 12 aspek. Dan pada akhirnya pembaruan tes ini memberikan nama Rotterwell-Miller Interesting Blank. Tes RMIB merupakan bentuk tes bateri di mana peserta atau klien mengerjakan tes dalam batas waktu tertentu. Tes ini mengungkap reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Untuk mengerjakan tes RMIB, tidak ada batasan waktu, namun bisa diberikan gambaran bahwa biasanya orang mengerjakan dalam waktu 20 menit. Adapun untuk melihat bagaimana pola interest seseorang, bila dibandingkan dengan kelompoknya harus disusun norma kelompoknya dan diberi persentil rank-nya. Adapun persentil rank-nya seperti yang terdapat di dalam tabel. Interpretasi dilihat dari raw score-nya, di mana skor rendah terhadap suatu pekerjaan dapat diartikan adanya interest yang lebih diminati. 3 peringkat tertinggi merupakan minat tertinggi yang dimiliki oleh individu. Pemeriksaan dengan menggunakan Rotterwell-Miller dapat dilakukan secara individual maupun secara klassikal. RMIB terdiri atas lembar tes dan manual. Prosedur yang dilakukan memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membagikan belangko RMIB kepada subjek, kemudian subjek diminta untuk mengisi identitas dirinya pada lembar. Kemudian yang kedua, perlu dibedakan lembar yang diperuntukkan bagi laki-laki dan yang ketiga, menyampaikan instruksi. Keempat, menanyakan pada partisipan atau tester tentang 3 pekerjaan yang diminati dan disukainya pada lembar tersendiri. Yang kelima, mengambil kembali belangko yang disampaikan. Keenam, melakukan scoring. Ketujuh, melakukan interpretasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Adapun materi terakhir, yakni norma alat tes PII, akan dibawakan oleh Riandra Makfira. Kepada Rara, saya persilahkan. Norma tes pajajaran interest inventory. Norma adalah kesimpulan dari kinerja kelompok individu di mana tes dibakukan. Pembuatan norma ini bertujuan untuk mendapatkan normalisasi standar skor atau test score. Nilai test score ini sendiri dibuat untuk setiap area minat dengan nilai rata-rata 50 dan standar deviasi 10. Nilainya berdasarkan MOGRAPH, The Personal Global Interest yang dibuat oleh Tracey 2002. Dengan membuat norma ini, raw score yang diperoleh oleh setiap individu diubah menjadi test score. Dalam PII atau Pajajaran Interest Inventory, norma yang dibuat merupakan norma yang mengubah nilai raw score untuk mengukur aspek aktivitas, kemampuan, dan pekerjaan untuk 18 area bidang minat. Selain itu, digunakan untuk melihat kesimpulan minat siswa untuk masing-masing bidang minat. Maka disediakan nilai komposit, yaitu nilai rata-rata dari ketiga aspek pengukuran minat. Hasil norma akan disajikan pada lampiran 3. Norma dibuat menggunakan test score yang merupakan transformasi linear dari skor yang mempertahankan distribusi data sedemikian rupa sehingga rata-ratanya adalah 50. Dengan standar deviasi 10. Dengan demikian 99% lebih skor hasil pengukuran minat berkisar antara 20 sampai 80. Kemudian dibuat standar untuk cut point untuk mengkategorikan minat individu pada setiap area mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam MOGRAPH The Personal Global Interest yang dibuat oleh Tracey. Pembagian kelompok untuk nilai test score yaitu yang pertama, nilai test score kurang dari 40 berarti individu tersebut menunjukkan area minat yang rendah pada bidang yang diminati. Yang kedua, nilai test score 40-60 berarti individu tersebut menunjukkan minat sedang atau rata-rata pada bidang minat yang diminati. Dan yang terakhir, nilai test score di atas 60 berarti individu tersebut menunjukkan minat yang tinggi pada bidang minat yang bersangkutan. Dengan skor standar ini akan memudahkan proses interpretasi untuk menentukan bidang minat individu. Bagi individu yang memiliki minat yang rendah terhadap bidang yang diminatinya, mungkin individu tersebut kurang familiar dengan aktivitas atau pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu, pemilihan bidang minat yang masuk ke dalam kategori tinggi akan membantu dalam menyeleksi minat individu tersebut.
Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi demikian diskusi kelompok 3. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan materi. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi norma alat tes minat yang sudah kami paparkan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau menghubungi kami melalui DM Instagram di bawah ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.